Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani kalian setiap jam 7 pagi untuk mengawali aktivitas pagi kalian dengan semangat yang positif, my friend. Tentunya hari ini gue ingin mengingatkan kalian semua, kita masih dalam proses subathon untuk mencapai milestones berikutnya, yaitu adalah 200.000 subscriber untuk kita bisa extend ya di sini. Dan selama ini sampai bulan Desember dan sekaligus nyamperin Lord Jackson ke Jerman ya. Sembari menunggu milestone kedua tercapai, gue ingin absen-absen tentunya buat kalian semua yang masih setia berada di kolom komentar ya. Masih ada yang bilang belum dapat kerjaan bang, kita doakan semuanya agar teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang baru dan rezeki yang baru. Baiklah, hari ini menunya ada apa aja bisa langsung cek di deskripsi untuk ada timestampnya. Dan sebelum itu gue ingin ingatin kalian semua untuk tentunya jangan lupa buat check out Rexona Man Ice Cold yang ada di linknya ada di pin komen dan di deskripsi untuk kalian bisa mensupport gua agar ada season 2 dan berikutnya di Subathon bersama Rexona. Karena udah ada Rexona Ice Cool yang spray dengan teknologi instant dry yang membuat tentunya kalian tidak akan pernah basah ketek dan selalu segar dengan wangi yang terjamin, my friend. Oke, kita langsung dari pertama. Anginnya kencang banget karena gua lagi ada di Birmingham. Ya, hari ini gua ada di Birmingham langsung dari Villa Park Stadium. Kita akan menyampaikan materi yang pertama, itu adalah kemenangan dramatis Liverpool yang kembali lagi akhirnya mencetak gol kemenangan di menit 90 plus. Ini adalah kali keempat beruntun Liverpool menang di atas menit ke 80 ya. Ini membuktikan memang seperti apa mental juara dan juga effort dari skuad asuhan Arne Slot untuk terus mengejar kemenangan apapun situasinya. Dan yang menjadi highlight adalah ini tentang tidak digantinya Mo Salah sampai menit terakhir, mengingat memang kebuntuan terjadi karena Burnley menumpuk lebih dari 10 pemain ya, sampai semuanya gitu, 11-11-nya di daerah pertahanan sendiri dan benar-benar super low block, kalau orang bilang parkir tank, parkir pesawat gitu ya. Itu dilakukan oleh Burnley sampai menit ke 90 sebelum akhirnya terjadi kesalahan individu berupa handball yang berujung menjadi hadiah penalti. Dan eksekusi penalti dieksekusi dengan sangat dingin oleh Mo Salah. Itu menunjukkan kenapa Anda tidak pernah dan jangan menarik seorang Mo Salah, karena terlepas dari dia having a bad game ketika melawan Burnley, sentuhan yang kurang oke, beberapa kali tusukan yang tidak seperti mematikan seperti biasanya, ketenangan dan juga tentunya kepemimpinan dari seorang Salah bisa menjadi deciding factor dalam upaya Liverpool untuk terus mengejar poin penuh. Nah, hal ini juga dilontarkan oleh wartawan terkait kenapa walaupun bermain jelek, Salah tidak diganti kepada Slot setelah pertandingan selesai. Dan Slot menjawab dengan lantang jika dia mungkin akan mengganti Salah selama beberapa kali di musim ini dan musim depan. Namun itu tidak akan terjadi cukup sering. Itu yang disampaikan oleh Slot ya. Dalam pikirannya saat terjadi kebuntuan dan kesulitan dalam pertandingan, dia memikirkan begitu banyak skenario pergantian pemain. Bahkan seluruh probabilitas pergantian sudah dia pikirkan dalam kepalanya, namun dia merasa Mo Salah adalah salah satu pilar yang penting untuk terus berada di lapangan dan menjadi penentu untuk laga-laga sulit seperti melawan Burnley di pekan kemarin. Saat ditanya oleh wartawan tentang kenapa Mo Salah tidak tampil seterengginas biasanya, sang pemain menjawab, ada beberapa faktor dan yang terutama adalah terlalu banyaknya pemain baru yang ada di tim. Dan itu membutuhkan waktu tentunya untuk seluruh pemain Liverpool bisa beradaptasi dan mengenal mereka secara lebih jauh. Disampaikan oleh Salah, dalam starting 11 yang baru di tubuh Liverpool itu ada beberapa pemain baru dan dibutuhkan waktu bagi para pemain baru ini untuk dapat beradaptasi dengan gaya permainan Liverpool ya. Itu yang membuat ada sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mereka bisa akhirnya beradaptasi. Dan dari sisi Salah, dia menjelaskan yang bisa dilakukan oleh pemain lama adalah mencoba untuk membuat mereka merasa senyaman mungkin agar nanti mereka bisa akhirnya mengerti dan paham dengan filosofi yang dimainkan oleh Arne Slot. Terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir ini Mo Salah memiliki tantangan sendiri. Dalam 2-4 musim terakhir lah kita tahu jika kolaborasi yang biasanya dia lakukan di sisi kanan itu bersama Trent Alexander-Arnold. Dan 3 pertandingan terakhir dia harus
bekerja sama dengan 3 pemain yang berbeda, mulai dari Jeremy Frimpong, kemudian Dominic Szoboszlai ditaruh di situ, ataupun juga Wataru Endo, bahkan kadang Bradley. Nah, itu yang membuat dia merasa ini dibutuhkan keseimbangan dan waktu untuk bisa menemukan formula terbaik. Ya, salah satu pertanyaan hangat yang juga menjadi topik pertanyaan seluruh wartawan dan juga fans Liverpool tentunya, kenapa alasan tidak dimasukkannya seorang Alexander Isak dalam daftar susunan pemain ketika Liverpool menghadapi Burnley. Dan dijawab dengan lantang oleh Arne Slot, jika ini adalah bagian dari strategi karena memang dibutuhkan waktu untuk Isak cukup ready dan tampil bersama tim utama Liverpool. Secara khusus, Slot menjawab Isak menjalani pemulihan dari sesi latihan berat yang diberikan kepadanya kemarin. Alex jauh dari siap untuk bermain setiap 3 hari sekali selama 90 menit. Kami bisa saja memainkannya 5-15 menit hari ini dan besok. Tetapi saya tidak percaya itu pendekatan yang tepat. Kami memberinya sesi latihan berat agar dia bisa tampil setidaknya 45-50 menit di laga berikutnya. Ini sekaligus mengkonfirmasi memang mungkin debut yang akan diberikan oleh Slot untuk Isak itu adalah saat menghadapi Atletico Madrid yang akan terjadi di hari Rabu waktu Inggris untuk laga Liga Champions. Ya, masih dari pasca kekalahan Manchester United di derby Manchester atas Manchester City dengan skor yang sangat telak 3-0, ini sebuah pressure kembali disuarakan tentunya oleh banyak sekali pengamat sepak bola di Inggris, terutama ex-legenda Manchester United, begitupun dengan wartawan terkait sustainability Manchester United bersama Ruben Amorim. Dan satu pertanyaan besar dilontarkan, mampukah Amorim bertahan sampai ke laga kontra Anfield? Karena 4 laga mendatang, itu Manchester United harus menghadapi Chelsea pekan depan, kemudian bertemu Sunderland, kemudian juga akhirnya setelah itu 2 laga berikutnya bertemu dengan Liverpool. Sebuah pertanyaan yang menjadi tentunya kekhawatiran dari kubu Manchester United tentang apakah Amorim sosok yang tepat dan apakah akan terjadi lagi pemecatan-pemecatan, terutama jika MU kalah telak di Anfield dan Chelsea nanti. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena dengan kekalahan derby Manchester, Amorim memiliki rekor terburuk dari seluruh manajer yang pernah memimpin Manchester United. Di antaranya, ini adalah start terburuk United sejak tahun 1992. Kemudian probabilitas atau win rate, ya, rataan kemungkinan kemenangan dari Manchester United di era Amorim itu hanya sebesar 26% saat memainkan laga di Liga Inggris. Jadi hanya memenangkan 8 pertandingan dari 31 pertandingan, ya. Jika kita ambil secara top line, ya, digabungkan seluruh kompetisi, baik itu Carabao Cup, baik itu FA Cup, baik itu Premier League ataupun laga-laga di Eropa misalnya, itu win rate Manchester United hanya naik sebesar 36%. 17 kemenangan dari 47 laga. Jadi jika diruntut secara klasemen, itu ada di terbawah, ya, dari total seluruh manajer Manchester United all time. Kemudian ada juga rekor yang tidak kalah buruknya. Itu adalah hanya memetik 31 poin dari 31 laga terakhir, teman-teman. Jadi relatifnya hanya 1 poin per pertandingan. Dan terakhir, rekor buruk yang juga harus di-highlight adalah hanya mencetak 14 poin total dari laga tandang, ya. Dan rekor kandangnya juga nggak bagus. Itu yang memicu akhirnya pressure ini disuarakan baik dari ex-legendanya Manchester United maupun dari para wartawan. Namun, sekali lagi, Ruben Amorim selalu teguh dengan pendiriannya, merasa apa yang dia terapkan, baik secara filosofi maupun taktik, adalah hal yang dia percayai dan dia menolak untuk berubah. Ya, Amorim menyampaikan setelah pertandingan jika dia menolak untuk merubah filosofinya, dia bilang, Anda tidak tahu apa yang terjadi di balik layar selama beberapa bulan terakhir. Saya tidak akan berubah, saya yang menentukan jika saya ingin berubah terkait filosofi saya. Jika tidak, Anda harus mengganti pelatih. Kita selalu membahas ini setiap Manchester United kalah. Saya percaya dengan cara saya, dan kami akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin merubahnya. Ya, itu sebuah rasa percaya diri atau mungkin sebuah
kebebalan ya yang disampaikan oleh seorang Amorim, karena ya let's be honest gitu, karena apa pemilihan pemain maupun taktik dan approach yang dia sampaikan di laga derby Manchester tidak ada yang berbuah hasil ya, dan itu membuat akhirnya supporter away United meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir. Ya, merespon kekecewaan, wujud kekecewaan fans, Ruben Amorim yang melihat beberapa fans, mayoritas dari fans away United yang datang ke Etihad kemarin meninggalkan stadion lebih cepat, kemudian suara-suara protes di sosial media. Dia menjawab, jika saya memahami dan menerima kritikan, ya, ini 31 poin dari 31 laga, bukan rekor yang pantas untuk Manchester United. Saya akan terus memberikan segalanya dan saya lebih menderita ketimbang mereka. Jadi disampaikan oleh Amorim, nggak cuma fans yang terluka, nggak cuma fans yang kecewa, dia lebih kecewa daripada fans. Untuk itu dia akan mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa merubah situasi ini, dimulai tentunya nanti di laga akhir pekan kontra Chelsea, yang mungkin akan semakin digoreng. Karena apa? Karena Manchester United tidak tampil di Eropa, dan sementara rival-rival yang lain akan sibuk memainkan laga Liga Champions di tengah pekan ini. Tentu harapannya dengan waktu yang lebih panjang untuk beristirahat dan juga persiapan yang lebih panjang ketimbang Chelsea, itu nanti diharapkan agar bisa memberikan penampilan yang lebih baik ketimbang yang diperlihatkan oleh skuad Amorim ketika menghadapi Manchester City di derby Manchester. Ya, masih dari kota Manchester, sekarang kita pindah ke sisi yang biru, di mana ada sebuah berita positif dari kemenangan Manchester City atas United. Itu adalah cukup wanginya penampilan dari seorang Kusanov. Mungkin karena gue semprotin Rexona ya, tentunya ketika gue lagi IRL ya ke Etihad Stadium dan ke bajunya Kusanov dan ke kursinya Kusanov ya, sehingga mereka atau Kusanov ini tampil cukup solid sekali bahkan ya ketika melawan United, dan ini menjadi sebuah hal positif karena kan saat menghadapi musim yang baru ini, pertanyaan paling besar tentunya dan concern tertinggi dari fans Manchester City adalah siapa yang bisa menjadi suksesor Kyle Walker untuk jangka panjang dengan penampilan yang konsisten untuk posisi bek kanan. Dan let's be honest, dua nama yang sebelumnya dipilih oleh Pep Guardiola itu adalah Matheus Nunes, bahkan Rico Lewis itu tidak pernah benar-benar bisa convincing saat dipasang di posisi tersebut, terutama dari sisi defensively. Dan Pep juga menyampaikan pujian kepada Kusanov saat menerjemahkan peran bek kanan cukup baik ketika melawan Manchester United. Pep berkata, kami bermain setiap 3 hari dalam 11 bulan ke depan. Jadi Kusanov tidak bisa selalu bermain. Dia masih muda, sangat cepat, dan rapi dalam ball possession. Terkadang energi berlebih itu mendorongnya membuat keputusan yang salah. Ini kaitannya terkait tackle-tackle berbahaya atau tackle-tackle reckless yang kerap dibuat oleh Kusanov saat berupaya mengambil bola. Tetapi bersama saya dia akan berkembang. Dia bertahan dengan sangat rapi, menutup sisi kanan, dan tetap konsentrasi sampai akhir pertandingan. Nah, ini yang mungkin salah satu highlightnya juga, karena kemarin clean sheet, itu beberapa kali Ruben Dias meneriakkan sebuah peringatan, terutama kepada lini tengah, untuk memberikan perlindungan untuk back four Man City. Dan secara khusus memang Kusanov ini nggak switch off sampai pertandingan selesai. Konsentrasi tetap dia berikan, dan juga awareness-nya tuh bagus untuk bisa mengcover upaya United, terutama 10 menit terakhir untuk bisa mengejar ketertinggalan. Nah, mungkin ini adalah menjadi berita yang bagus karena tentunya Kusanov juga dibeli dengan harga yang tidak murah, dan mungkin posisi bek kanan akan menjadi posisi permanen yang akan diberikan oleh Pep Guardiola untuk sosok seorang Kusanov.